Kemudian di antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama pada malam 10 Muharram itu adalah zur'aliman, ziarah kepada orang-orang alim, ya, ziarah kepada ustadz, ziarah kepada tuan guru, kiai, para habaib, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kamu ziarah, karena ziarah kepada orang alim itu besar fadilahnya kan. Ziarah kepada orang alim, termasuk juga ziarah kepada orang alim yang sudah meninggal dunia. Orang-orang alim termasuk di makom-makomnya orang-orang soleh. Kamu datang ke sana, datang aja itu ingat perjuangan dia itu aja. Jadi kita semangat mengamalkan agama. Kan? Ngapain ke kuburannya, kan sudah mati Ustaz. Yo, orang soleh itu walaupun di kuburannya itu masih memberikan kesan kepada kita, rohani. Guru saya cerita itu Sunan Ampel, ya kan? Sunan Ampel itu Wali Songo itu di Jawa itu. Walaupun mereka itu sudah meninggal dunia, ya, tapi dengan barokah makomnya mereka itu berapa ribu orang bisa makan itu, ya kan? Toko-toko besar itu ada di sampingnya itu, ratusan toko. Di Surabaya itu ada yang pernah ke Ampel ini, pernah kan? Nah, itu toko, masya Allah banyak sekali di sana. Jadi mereka itu bisa laris itu, diantara asbabnya itu, diantaranya karena ada makomnya Sunan Ampel di situ, orang soleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومشايخه في الدارين آمين. Lanjutan bab kemarin, thawabu man shoma yauma Asyura. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa, tidak ada, liyaumin, bagi satu hari, fadlun, keutamaan, ala yaumin, ke atas satu hari, fi siyami, di dalam berpuasa, illa syahra ramadhana, kecuali satu hari pada bulan Ramadan, wa yauma Asyura, dan hari tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang lebih utama untuk berpuasa di dalamnya kecuali hari-hari pada bulan Ramadan dan hari pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Yaumu Asyura, puasa pada hari tanggal 10 Muharram. Tapi sudah saya katakan kemarin, supaya kita berbeda dengan orang Yahudi, kita sebelumnya puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari setelahnya. Jadi apa orang Yahudi berpuasa, Ustaz? Orang Yahudi itu berpuasa. Yahudi berpuasa, orang Bani Israel. Ya, seandainya ada orang Yahudi zaman Rasulullah atau zaman kita sekarang, ya, masih beriman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat,
dan beriman kepada yang mulia baginda Nabi, maka mereka selamat. Tapi kalau Yahudi yang tidak beriman kepada yang mulia baginda Nabi, itu Yahudi yang enggak beriman kepada kitabnya juga, berarti enggak beriman kepada nabinya. Karena apa? Karena di dalam kitab Taurat mereka itu bahwa ada satu perintah di dalam kitab Taurat itu, nanti kalau ada lahir nabi akhir zaman, maka ikutilah dia. Dan ciri-ciri kenabian Rasulullah juga telah detail disebutkan di dalam kitab Taurat. Jadi kalau mereka itu nggak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti mereka pada hakikatnya nggak mengikuti kitab mereka, nggak mengikuti kitab Taurat, nggak mengikuti arahan Nabi mereka, Nabi Musa. Jadi mereka puasa pada tanggal 10 Muharram itu karena memperingati diselamatkannya Nabi Musa. Jadi mereka dengan Nabi Musa itu ada hubungan keturunan dengan Nabi Musa, orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tapi ya dasarnya Bani Israel itu ngengkelan kan. Nabinya banyak disembelih, padahal nabi-nabi dari kalangan mereka sendiri, dari Bani Israel. Ribuan nabi dari Bani Israel itu banyak sekali. Tapi yang ini Bani Israel ini gak syukur. Tipe-tipe orang gak syukur, nabinya disembelihi. Itu Bani Israel. Bahkan kepada Nabi Musa juga mereka sering mengeceh Nabi Musa, itu Bani Israel. Makanya kalau ada cerita, kata para ulama, cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi Bani Israel, kok yang kelihatannya cerita itu kayak meremehkan para nabi, ngece para nabi, itu bertentangan dengan akidah kita. Berarti itu cerita dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu. Mereka itu nggak adab kepada para nabinya. Akhirnya ya, mereka sudah dijanji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka hidup di dunia ini dibantai. Tahun dulu pernah dibantai sama pasukan Nazi. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira dulu. Jadi mereka nggak pernah bersatu, itu orang Yahudi itu. Nah sekarang kata para ulama itu, sekarang mereka mau bersatu lagi jadi satu negara di Israel. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini, la tufsidunna fil ardi marratain, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi marratain, 2 kali. Nanti suatu saat ya, orang-orang Yahudi itu juga akan dihancurkan. Dan nanti sudah jadi satu, ya, sudah jadi satu, pecah lagi, dibantai lagi. Kenapa? Di antaranya mereka itu mendapat masalah begitu besar karena mereka itu nggak adab kepada para nabinya. Mereka memang ada hubungan dengan Nabi Musa, Nabi Bani Israel, Nabi Musa, tapi mereka itu malah nggak beriman kepada Nabi Musa. Maka Nabi mengatakan di dalam kitab Bukhari itu, kitalah yang paling berhak kepada Nabi Musa untuk memperingati terselamatnya Nabi Musa. Kalian itu cuman ngaku-ngaku keturunan Nabi Musa, tapi kalian itu nggak mau ikut Nabi Musa. Kalau memang kalian mau ikut Nabi Musa, ya kamu harus mau ikut saya, karena itu arahan Nabi Musa, arahan kitab Taurat. Jadi amalan-amalan sangat besar pada 10 Muharram itu adalah puasa, yang itu langsung dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan fadilahnya sangat tinggi. Yukaffirus sanatal madiyah, akan melebur dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Maka ulama, karena begitu istimewa tanggal 10 Muharram ini, banyak ulama pengalaman amalan-amalan dengan amalan itu mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya ada seorang ulama itu dapat pengalaman dengan sodakoh, ya, dengan memberikan sodakoh kepada anak istrinya, melonggarkan nafkah kepada anak istrinya. Jadi beliau amalkan setiap tahun itu, puluhan tahun beliau amalkan, dan setiap tahunnya saya nggak pernah kurang rezeki saya, kata beliau.
Termasuk amalan-amalan yang sangat dianjurkan juga pada bulan Muharram itu adalah sholat sil, sholat, terutama kamu perhatikan itu sholat tasbih, ya kan? Sholat tasbih itu ada tata caranya di dalam Majarrobah, itu kamu cari ya. Sholat tasbih itu juga penting. Ya minimal kamu nggak bisa mengamalkan setiap malam, kata ulama. Kamu amalkan seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, paling nggak nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak 1 tahun sekali, minimalnya 1 kali seumur hidup. Begitu besar fadilahnya sholat tasbih. Kalau bisa kamu amalkan ini malam tanggal 10 Muharram ini, malam Kamis ini. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama pada malam 10 Muharram itu adalah zur aliman, ziarah kepada orang-orang alim, ya, ziarah kepada ustadz, ziarah kepada tuan guru, kiai, para habaib, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kamu ziarah, karena ziarah kepada orang alim itu besar fadilahnya kan. Ziarah kepada orang alim. Termasuk juga ziarah kepada orang alim yang sudah meninggal dunia. Orang-orang alim termasuk di makom-makomnya orang-orang soleh. Kamu datang ke sana, datang aja itu ingat perjuangan dia itu. Jadi kita semangat mengamalkan agama. Paham? Ngapain ke kuburannya, kan sudah mati Ustaz. Yo. Orang soleh itu walaupun di kuburannya itu masih memberikan kesan kepada kita. Rohani. Guru saya cerita itu Sunan Ampel, ya kan? Sunan Ampel itu Wali Songo itu di Jawa itu. Walaupun mereka itu sudah meninggal dunia, ya, tapi dengan barokah makomnya mereka itu berapa ribu orang bisa makan itu. Ya kan? Toko-toko besar itu ada di sampingnya itu, ratusan toko. Di Surabaya itu ada yang pernah ke Ampel ini, pernah kan? Nah, itu toko, masya Allah banyak sekali di sana. Jadi mereka itu bisa laris itu, di antara asbabnya itu, di antaranya karena ada makomnya Sunan Ampel di situ, orang soleh. Jadi orang mati aja bisa memberikan, kata guru saya, ini orang mati bisa memberi makan kepada orang hidup. Paham? Ya, penting ziarah kepada orang soleh. Menyambung hati, menyambung rohani dengan mereka. Terus termasuk amalan yang penting juga pada bulan Muharram itu yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu perbanyak silaturahim. Silaturahim di pondok itu sama siapa Ustaz? Ya teman-teman kamu itu. Nah, sambung siapa yang kamu gak sapaan selama ini, ya kamu sambung lagi, kamu salaman, kamu makan-makan, ajak makan-makan, disambung tali persaudaraannya, silaturahim. Karena dengan menyambung tali silaturahim ini akan memberikan rizki barokah, umur yang barokah. Umur panjang maknanya umur barokah itu, karena umur seorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan bisa maju, tidak bisa mundur. Cuman umur itu yang ditambah, maksudnya kok bisa minta tambah umur itu apa maksudnya Ustaz? Minta tambah umur itu maknanya adalah umur yang barokah. Paham? Umur yang barokah. Bagaimana umur yang barokah? Umurnya kelihatannya pendek, tetapi kayak orang umur ratusan tahun, ribuan tahun, itu termasuk umur yang barokah. Kualitasnya kelihatannya sedikit umurnya itu, tapi kualitasnya itu kayak umur orang ribuan tahun. Kayak ulama-ulama dulu loh. Kan banyak kamu baca biografinya para ulama-ulama dulu. Satu hari bisa menghatam Al-Quran sampai 10 kali, ada kayak gitu. Coba kamu bisa. Kenapa? Di antaranya karena mereka sudah mendapatkan keberkahan umur, keberkahan waktu. Kayak Imam Nawawi umurnya kurang lebih beliau 40 tahun, tapi ngarang kitab itu kayak orang hidup ya 1000-an tahun. Karena kamu baca satu kitab beliau itu, Majmu' itu saja,
Masya Allah, kapan selesainya saya ini? Sudah mati duluan baru selesai baca. Itu baru baca. Bagaimana dengan ngarang? Ratusan kitab beliau karang. Umurnya cuma 40 tahunan. Tapi kualitas umurnya itu, nah itulah namanya umur yang barokah. Bagaimana cara mendapatkan umur yang barokah? Di antaranya silaturahim. Rizki barokah juga. Dikirim oleh orang tuanya dari rumah 100.000. Masya Allah, 100.000 satu bulan cukup. Kalau barokah cukup. Paham ini? Nanti Masya Allah dengan 100.000 itu, kalau barokah itu bisa beli macam-macam itu. Saya punya teman dulu ini, pengalaman. Teman saya dikasih uang waktu keluar 1 tahun itu, mau berangkat ke Jakarta. Dikasih sama guru saya itu 50.000. Diambil, kamu ke Jakarta, kok belum berangkat? Gak ada duit ya? Nih kasih 50.000 dikasih. Ongkos ke Jakarta, ya kalau pakai zaman saya itu ke Jakarta, dari Temboro ke Jakarta itu kurang lebih berapa itu? 40.000. Ongkos ke sana aja sudah habis itu. Tapi ini teman saya ini husnuzon ini. Oh, ini dari kiai ini, dari orang soleh ini, dari orang alim ini. Taat saja berangkat. Guru saya suruh berangkat, modal 50.000, insya Allah barokah. Jangan lihat kantong, 50.000 sampai sana. Di sana 4 bulan. Ya, di sana 4 bulan. Sampai pulang uang 50.000-nya itu masih utuh. Wallahu ta'ala alam bagaimana caranya. Nah itulah namanya rizki yang barokah. Sampai saya ikut suluk zikir itu, ini uangnya saya mau beli sandal sekarang katanya. Masih. Nah itu pengalaman rohani, pengalaman dengan amalan. Sementara ini kita ini banyak dapat pengalaman itu dengan mencari rizki secara zahir saja. Kita pengalamannya ya dapat uang banyak. Pernah nggak kita punya pengalaman itu barokahnya rizki? Nah, termasuk amalan juga yang dianjurkan pada 10 Muharram itu iktihal. Apa itu? Bercelak. Itu selain tanggal 10 juga tetap disunahkan silaturahim dan amalan lain. Tapi maksudnya kita perhatikan tanggal 10 Muharram. Bercelak. Terutama laki-laki bagi waktu malam bagusnya. Sebelum tidur. Karena apa? Di antara fadilahnya celak itu sunnah itu. Kamu dapat pahala. Paling utamanya celak, yang paling afdol itu yang pakai ismit namanya, batu ismit. Itu enggak terlalu hitam warnanya. Dia dari batu Kang, itu nanti dihancurin jadi kayak pasir-pasir gitu. Masukkan terus nanti pakai itu, biasanya agak perih-perih. Tapi enak di mata. Itu diantara fadilahnya itu untuk biar mata kamu itu terang penglihatannya. Maka diceritakan dalam kitab Syarah Fathul Qorib itu Baijuri itu. Di situ dikatakan awwaluman yaktahil bil ismit Hazami katanya. Orang yang pertama kali pakai ismit itu umat zaman dulu namanya Hazami. Sebelum Islam datang. Itu yang pertama kali celak pakai ismit. Jadi dia penglihatannya itu jarak berapa ratus kilo itu bisa tampak. Itu orang Yaman. Jadi kalau mau diserang Yaman itu, kalau Hazami mengatakan ada pasukan di sana, 1 hari lagi akan datang ke sini. Jadi udah persiapan itu orang Yaman udah persiapan. Tapi suatu ketika ada negeri ini pintar juga dia bagaimana caranya menyerang Yaman ini, menaklukkan Yaman. Gak bisa, karena ada 1 orang itu yang bisa melihat kita perjalanan sehari belum datang ke sana sudah dilihat kita katanya. Jadi nggak bisa. Akhirnya musyawarah, ada 1 kabilah. Udah begini aja caranya. Nanti kita itu pakai pohon. Jadi pohon itu kayak orang perang itu kan, tahu kamu? Tentara itu kan kalau perang itu di hutan-hutan itu kan pakai rumput-rumput itu di kepalanya. Pakai pohon-pohon gitu. Nah itu pertama kali waktu itu terjadi itu. Jadi sebelum terjadi di tentara itu sudah zaman dulu udah ada itu. Akhirnya di situ mereka musyawarah pakai pohon. Maka Hazami mengatakan kepada kaumnya, "Hoi,
umatku itu ada pohon berjalan ke sini katanya. Akhirnya orang-orang, gila apa, masa ada pohon berjalan itu Hadami, nggak usah percaya lagi sekarang sama Hadami, dia sudah gila katanya. Masa ada pohon berjalan ke sini katanya. Panggil lagi, lihat pohon itu benar mau ke sini, itu banyak pohon-pohon, rumput-rumput ke sini katanya. Sudah bohong, sudah gila dah Hadami. Ternyata besok mereka sudah datang di Yaman, menyerang orang Yaman, menaklukkan Yaman. Akhirnya orang baru di situ menyesal orang-orang Yaman. Maka mereka mengatakan, idza qala al-Hadami fasaddiquhu. Apabila Hadami mengatakan ada musuh itu, maka benarkanlah. Fadilahnya pakai celak, pakai ismit. Itu niatnya sunnah, ngikuti sunnah, bukan supaya kamu kelihatan ganteng. Tapi jangan pula nanti kayak ininya penuh kan. Ada juga kadang-kadang orang kayak gitu, pakai celak penuh begini nih, akhirnya dilihat kayak hantu kesiangan. Ya, pakai sunnah itu yang cocok dengan kita. Jangan sampai orang takut melihat sunnah. Ya, amalkan sunnah itu biar dilihat indah sama orang gitu. Jangan sampai orang kamu ngamalkan sunnah, orang lari. Sunnah ini sunnah apa? Takut saya. Ya, termasuk juga diantaranya amalan potong kuku itu. Karena dikatakan dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan kepada Hurairah, Abu Hurairah, potong kukumu itu karena kuku yang panjang itu tempatnya setan itu. Santri yang senang kuku itu yang membiarin kukunya itu tempatnya setan. Makanya kamu enggak hafal itu Al-Qur'annya, sulit. Ilmu enggak masuk-masuk. Di antaranya ya karena setan bersarang di situ. Itu diantaranya sunnah-sunnahnya nabi-nabi terdahulu, termasuk itu fitrah. Sunnahnya nabi-nabi terdahulu, motong kuku. Paham? Insyaallah amalkan itu. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Abbas juga, wa su'ila, ditanyakan an siyami Asyura, mengenai puasa pada hari Asyura. Faqal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ma alimtu, saya tidak tahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama berpuasa yauman, pada suatu hari, yatlubu, yang beliau meminta, fadlahu, keutamaannya, yang beliau cari keutamaannya, yaitu mencari keutamaannya, alal ayyami, ke atas hari-hari, illa hadzal yauma, kecuali hari ini. Jadi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa untuk mencari fadilahnya. Enggak saya tahu itu, enggak saya tahu Rasulullah puasa itu kalau mencari pahala itu melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi beliau sangat sungguh-sungguh mencari pahala pada tanggal 10 Muharram, maka beliau berpuasa. Wala syahra, dan tidak saya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada beberapa hari karena mencari keutamaannya, illa hadzal syahra, kecuali pada bulan ini, yakni Ramadan, kecuali maksudnya adalah bulan Ramadan. Jadi saya tidak tahu Rasulullah puasa pada suatu hari karena untuk mencari keutamaannya, kecuali pada hari tanggal 10 Muharram dan puasa pada bulan Ramadan. Kamu amalkan ini. Rawahu Muslim. Ini tanggal 9 ya kan, besok tanggal 10. Banyak sedekah pada teman-teman kamu, termasuk di antara fadilah, termasuk amalan yang dianjurkan para ulama juga 10 Muharram itu diantaranya menyantuni anak yatim. Teman-teman kamu yang enggak pernah dapat kiriman, kamu kasih, sedekahin. Insyaallah ini malam tanggal 10. Banyak sedekah. Sudah disiapkan semua? Dah takram.